Oke, let's go. Ini tanggal 4 Juli 2024. Seperti biasa, gue pengen ngobrol tentang satu hal yang gue baca hari ini atau yang gue temukan hari ini, dan gue pengen bercerita untuk kali ini masalah Kominfo. Walaupun memang sebelum-sebelumnya juga pernah bercerita masalah Kominfo ini, tapi untuk sekarang gue tertarik ngobrolin Budi Ari, menterinya, yang gue pikir ini orang nggak tahu malu gitu, dan nggak punya rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya. Dia lebih memilih untuk berlindung di ketiak panutannya, presiden yang memberi dia hadiah. Bahkan ini diliput juga oleh media luar negeri sebagai menteri giveaway. Ini memalukan. Kemudian yang lebih tololnya lagi itu gerombolan projo siap mati untuk membela seorang Budi Ari. Gua udah gak ngerti lagi cara berpikir bangsa ini. Apa yang ada di otaknya? Seringkali ketika ada hal yang mengkritik pemerintah, terutama Jokowi, projo ini seperti piranha, berkobar-kobar penuh semangat mengatakan NKRI itu harga mati, presiden simbol negara jangan dihina. Bahkan mereka kerap melaporkan orang-orang yang mengkritik pemerintahan atau mengkritik Jokowi ke meja hukum dengan alasan menghina simbol negara. Mereka mendefinisikan negara itu adalah Jokowi atau mungkin sekarang Budi Ari. Jadi nggak ada itu yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya negara kesatuan Republik Budi Ari atau negara kesatuan Republik Joko Widodo. Ya seperti itulah ya, hiruk pikuk bangsa kita, dinamika bangsa kita, yang mungkin ada beberapa di antara kita yang pola pikirnya masih tertinggal di belakang. Di tengah hiruk pikuk negeri ini berdirilah sebuah menara megah bernama Kementerian Komunikasi dan Informasi.
yang seharusnya menjadi menara mercusuar pencerahan bagi rakyatnya. Namun alih-alih menjadi panduan, menara ini malah lebih mirip seperti mercusuar yang lampunya padam ketika ada badai di tengah malam. Seorang kapten bernama Budi Ari Setiadi yang seharusnya memegang kemudi dengan tegas malah tampak terombang-ambing oleh ombak kegagalan. Seperti seorang petani yang menyemai benih di tanah yang gersang, sang pemimpin menggembar-gemborkan revolusi digital yang tak kunjung memberikan hasil yang nyata. Setiap janji yang diucapkan hanya menjadi debu dan angin, berhamburan tanpa arah. Proyek-proyek ambisius yang diluncurkan dengan gegap gempita seperti kapal megah yang berlayar tanpa nahoda, akhirnya kandas di karang birokrasi yang berbelit-belit. Di zaman di mana informasi adalah permata, sang pemimpin negeri seperti menjadi alkemis yang gagal, tak mampu mengubah timbal menjadi emas. Sebaliknya, informasi malah tersumbat, terkurung dalam labirin aturan yang rumit dan tidak jelas. Rakyat yang seharusnya bisa menikmati kebebasan informasi kini terjebak dalam kabut sensor dan ancaman jeratan hukum akibat pasal karet Undang-Undang ITE yang seringkali disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam suara-suara kritis kepada mereka, layaknya burung dalam sangkar yang kakinya diikat dan tak bisa terbang. Di saat dunia bergerak cepat menuju era digital, negeri ini justru berjalan tertatih-tatih, tersandung oleh janji-janji palsu pemerintah yang selalu menipu. Di balik tirai waktu, sejarah telah mencatat banyak tragedi kehancuran, dan kini negeri ini terjebak dalam kisah kelam yang serupa. Kementerian Komunikasi dan Informasi yang seharusnya menjadi benteng pertahanan informasi justru menjadi benteng pasir yang hancur diterjang gelombang. Data negara dan rakyat yang seharusnya terjaga rapi seringkali dicuri. Sang pemimpin ibarat Nero yang memainkan biola saat kota Roma terbakar, tercabik-cabik dalam kebingungan dan kepentingan pribadi.
Jika kita menengok kembali ke zaman Kekaisaran Romawi, kita menemukan kisah seorang Marcus Licinius Crassus, seorang jenderal yang rakus yang menyebabkan kehancuran parah di medan pertempuran karena keserakahannya dan ketidakmampuannya. Seperti Crassus, sang menteri, kita tidak lebih dari sosok yang menumpuk kekuasaan tanpa mempertimbangkan kemampuan. Ia hanya menikmati jabatan yang didapatkan sebagai hadiah dan balas jasa dari sang panutan, tanpa memikirkan tanggung jawab yang besar. Seperti seorang penakluk yang hanya tahu cara menghancurkan tanpa mampu membangun, sang menteri memproklamirkan revolusi digital dengan gegap gempita. Namun hasilnya nol besar. Plato pernah berkata, "The heaviest penalty for declining to rule is to be rule inferior to yourself." Dan itulah yang terjadi ketika sang menteri lebih mementingkan permainan politik daripada pembangunan bangsanya. Parah memang. Informasi yang seharusnya mengalir deras seperti sungai Nil di Mesir kuno, kini tersumbat seperti tembok besar Cina yang mengisolasi, bukan melindungi. Rakyat yang haus akan transparansi dan kebebasan informasi justru dikekang dan dikebiri, layaknya Kaisar Wilhelm II yang gagal memimpin Jerman menuju kejayaan. Sang pemimpin kini terperangkap dalam ilusi kemegahan digital yang tak pernah terwujud. Keironian ini semakin mendalam ketika teriakan rakyat yang meminta pengunduran Budi Ari bagaikan suara-suara di ruang hampa, tak pernah sampai ke telinga yang berkuasa. Ia berdiri tegak di menara gadingnya, menikmati posisi yang diberikan bukan karena kompetensi, tetapi karena politik balas budi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles, "The worst form of inequality is to try to make unequal thing equal." Sang menteri dalam ketidakmampuannya tetap dipaksakan untuk menjalankan tugas yang jauh melampaui kapasitasnya. Dalam bayang-bayang keruwetan ini, gua hanya melihat sosok pemimpin seperti Budi Ari ini dan Jokowi seperti Raja Louis yang ke-6 yang mati dipenggal rakyatnya pakai guilotin, tak peka terhadap penderitaan rakyatnya, mengarah pada revolusi yang tak terelakkan. Ia terus bermain peran dalam sandiwara politik yang buruk, sementara panggung inovasi dan terobosan justru dihancurkan oleh ambisinya yang kosong. Ya, akhirnya seperti pemeran utama dalam sandiwara tragedi, Budi Ari ini tak lebih dari seorang aktor yang memainkan peran dengan buruk. Panggung yang seharusnya penuh dengan inovasi dan terobosan
kini dipenuhi dengan drama kegagalan dan janji yang tak terpenuhi.